tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran yang terbaik dan juga maksimal kepada siswanya agar mereka dapat memahami dan juga mempraktekkan apa yang sudah dipelajari, sekaligus dapat mengembangkan bakat dan juga kreativitas yang mereka miliki. Nah, pertama-tama yaitu tentang bakat. Bakat yaitu kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh seorang siswa yang di atas rata-rata. Bisa dibilang bakat itu telah ada di dalam diri siswa tersebut sejak dia dari lahir. Nah, di sini penting untuk mengembangkan bakat. Dulu, seorang guru yang baik itu harus berusaha untuk memahami dan juga mengetahui bakat-bakat yang dimiliki oleh siswanya. Kemudian setelah ia dapat mengetahui dan memahaminya, dia harus berusaha untuk memotivasi, mendukung dan juga mengembangkan bakat dari para siswanya tersebut. Kemudian seperti halnya minat, bakat dari para siswa itu berbeda-beda. Seperti ada yang berbakat dalam olahraga, seni, musik, dan lain-lainnya. Kemudian cara kita mengembangkannya itu juga berbeda-beda tergantung dari inisiatif guru itu sendiri. Seperti misalnya ada anak yang berbakat di bidang suara, seperti suaranya bagus, merdu, itu kita dapat membantunya atau memberinya supaya bisa masuk dan memimpin dalam paduan suara atau mengikuti lomba-lomba yang mengenai tentang suaranya tersebut. Kemudian misalnya anak yang berbakat dalam bidang memainkan alat musik. Nah, kita bisa memotivasinya, kemudian mengajari atau merekomendasikannya supaya dia bisa berusaha atau berlatih lagi untuk mengembangkan bakatnya tersebut. Misalnya dia pandai bermain piano, kita bisa menasehatinya supaya dia les piano gitu, dan juga mengikuti kontes-kontes yang berhubungan dengan piano. Kemudian kalau ada anak yang berbakat di dalam olahraga, misalnya ia pandai berlari atau pandai bermain voli, kita bisa merekomendasikannya untuk mengikuti olimpiade olahraga, kemudian membantunya untuk berlatih dan memotivasi serta mendukungnya agar bakatnya tersebut bisa berkembang. Kemudian atau misalnya anak yang berbakat dalam bidang seni, misalnya dia pandai melukis atau pandai dalam hal kerajinan, kita bisa membantunya juga untuk membantu memfasilitasi atau membantunya dalam membuat hal-hal yang baru, berlatih dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu kreativitas. Nah, kreativitas yaitu kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru. Bisa dibilang juga kreativitas adalah ekspresi tertinggi dari suatu bakat itu sendiri. Jadi kreativitas dan juga bakat ini secara tidak langsung berhubungan, karena kreativitas merupakan bentuk dan ekspresi tertinggi dari suatu bakat seseorang. Kemudian kreativitas ini sangat penting dan perlu juga untuk dikembangkan karena dapat berfungsi untuk kemajuan peserta didik itu sendiri. Cara untuk mengembangkan kreativitas
itu dapat dikembangkan dengan cara belajar dan juga berpikir kreatif. Nah, ya itu cara guru untuk menciptakan belajar dan juga berpikir kreatif, yaitu yang pertama menciptakan lingkungan belajar, lingkungan di dalam kelas yang merangsang belajar dan berpikir kreatif. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan di dalam kelas yang merangsang belajar dan juga berpikir kreatif, seperti pertama-tama memberikan pemanasan, seperti memulai awal pelajaran dengan cara mengajak anak-anak untuk bermain game dan juga permainan-permainan yang edukatif. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar merangsang siswa tersebut untuk berpikir secara kritis dan juga kreatif. Kemudian tata ruang atau fisik di dalam kelas. Misalnya jika belajar IPA tentang materi lingkungan atau tumbuhan, kita bisa mengajak anak-anak tersebut belajar di halaman sekolah, seperti di bawah pohon atau di taman dekat sekolah. Nah, itu dapat merangsang siswa agar lebih nyaman dan juga memiliki pengalaman belajar yang baru. Kemudian kesibukan di dalam kelas. Kesibukan di dalam kelas ini kita dapat memberikan tugas-tugas kepada siswa, tugas kelompok atau tugas yang bersifat percobaan atau proyek. Nah, itu bisa memicu semangat belajar siswa dan juga kompetisi antara siswa supaya dapat belajar dengan maksimal dan juga mengetahui siapa yang lebih baik. Antar kelompok siswa bisa berkompetisi. Kemudian guru sebagai fasilitator itu harus bersifat terbuka, dapat mendorong siswa supaya aktif dalam pembelajaran dan juga dapat menerima gagasan-gagasan dari siswa-siswanya. Kemudian yang kedua yaitu mengajukan dan mengundang pertanyaan. Nah, di sini guru harus sekreatif mungkin dalam memilih dan juga membuat pertanyaan agar siswa dapat berpikir lebih kreatif, lebih kritis dalam pembelajaran tersebut dan juga supaya dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari dalam diri siswa tersebut agar dia dapat lebih memahami lagi materi yang dipelajarinya tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu memadukan antara pengetahuan kognitif atau pemikiran dan juga pemahaman afektif atau sikap dan juga perasaan. Nah, di sini juga guru harus lebih kreatif dan juga inovatif dalam pembelajaran tersebut agar siswa tersebut perkembangan antara kognitif dan afektif juga psikomotoriknya berkembang secara seimbang sehingga kreativitas siswa tersebut dapat bertambah. Kemudian di sini juga ada strategi pengembangan kreativitas 4P, yaitu pribadi atau person, pendorong atau proses dan juga produk. Yaitu yang pertama pribadi atau person. Yang disebut pribadi yaitu guru harus memahami pribadi siswa, bahwasanya pribadi seorang siswa itu berbeda-beda terhadap bakat, minat dan juga kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu pendorong atau pres. Di sini guru harus memberikan dorongan dan juga motivasi yang berguna kepada siswa. Itu dapat menimbulkan motivasi intrinsik siswa. Kemudian ia akan berkreasi tanpa terpaksa dan juga
guru dapat memberikan fasilitas dan juga sarana untuk siswa berkreasi. Seperti misalnya siswa diperbolehkan menggambar atau melukis apa segala yang ia mau menurut imajinasinya. Misalnya seminggu sekali diadakan melukis bersama, kegiatan melukis bersama atau hal-hal yang memicu kreativitas lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu produk. Produk ini yang ketiga proses, bukan produk. Yang ketiga proses, yaitu merupakan hal terpenting dalam kreativitas, di mana jika guru bisa memberikan dukungan yang berupa reward atau pujian-pujian positif lainnya, di mana itu akan memicu siswa supaya lebih berusaha dan berkreasi lagi dalam segala hal. Nah, yang terakhir yaitu proses. Di tahap ini yaitu hasil dari kreativitas itu sendiri. Ini berfokus pada produk kreatif yang menekankan pada orisinilitas, yaitu menghasilkan sesuatu yang baru dan juga kombinasi dari hal-hal yang sudah ada, di mana produk ini buah dan hasil dari kreativitas siswa itu sendiri. Misalnya karya-karya seni yang dibuat siswa, atau misalnya dalam pembelajaran matematika, siswa yang kreatif dapat membuat rumus tersendiri dalam menghasilkan suatu jawaban yang sama. Itu juga termasuk kreativitas dalam pembelajaran. Nah, itulah tadi cara pengembangan bakat dan kreativitas siswa yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.